إلى محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نحل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية صدق الله العظيم. طاغل حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور فنفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fi jannatin 'aliyatin qutufuha dhaniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Nuduhu fa'ulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-ghati'un. Sadaqallahul azim. Surat Al-Haqqah. Pasti. Surat kepastian. Lainnya belum pasti, ini sudah dipastikan. Al-Haqqah pasti. Mal-Haqqah, apa itu kepastian? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah engkau ya Muhammad, apa itu kepastian? Kadzabat Samud, telah mendustakan kaum Samud. Wa Adun, dan kaum Ad bil qari'ah. Ternyata yang dikatakan al-haqqah adalah al-qari'ah, hari kiamat. Yang pasti datangnya itu adalah hari kiamat. Kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Yang harus kita hati-hati, yang harus kita bersungguh-sungguh atas kedatangannya kiamat itu adalah kiamat sughra. Kalau kiamat kubra pasti datangnya dahsyat, hancurnya alam semesta, gunung-gunung bagaikan kapas, debu berterbangan, bumi terbelah. Itu kiamat kubra. Namun yang kita harus waspadai adalah kiamat sughra, kiamat kematian atas diri kita. Jangan sampai tak kala kita meninggal tidak membawa iman. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita tidak membawa Islam. Harus kita membawa Islam supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Kita harus bertakwa. Bertakwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu takwa. Sedangkan di sini diceritakan ada kaum Samud. Kadzabat Samud, telah mendustakan kaum Samud. Wa Adun, kaum Ad, bil qari'ah, terhadap datangnya yang pasti, yaitu hari kiamat. Kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi kecerdasan oleh Allah, diberi ketangkasan dalam mengukir, memahat, dan juga Wa'adun, kaumnya Nabi Hud adalah namanya kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud, sama diberi kekuatan, diberi keistimewaan oleh Allah untuk bisa berkreasi, membangun gedung-gedung yang tinggi, bukit-bukit, gunung-gunung disulap, diukir, dipahat, dibuat bangunan setinggi mungkin. Kaum Samud ada masih sisa-sisanya bangunan-bangunan yang mengandung arsitektur yang luar biasa, itu terletak di Madain Saleh. Madain Saleh ini perbatasan antara Yaman dengan Madinah. Yaman dengan Madinah. Kotanya namanya Al-Hijr. Di situ masih ada bangunan, ada bukit. Kalau sana Jabal, itu gunung dipahat, arsitekturnya luar biasa. Ada bangunan yang luar biasa arsitekturnya, lekuk-lekuknya diukir sedemikian rupa. Coba Anda nanti tanya sama Mbah Google ya. Di situ ada sisa-sisa puing-puing bangunan yang luar biasa, sampai sekarang masih bisa menjadi bukti bahwa kaum Samud, kaum Ad dulu pernah berada dalam kejayaan, dalam perekonomian luar biasa kaya. Namun sayangnya diberi kekayaan yang luar biasa, diberi kecerdasan yang luar biasa, diberi pangkat yang luar biasa, namun kaum Samud dan kaum Ad mendustakan datangnya yang pasti, yaitu datangnya hari kiamat. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Jadi maka kaum Samud ini fa uhliku, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bit-taghiyah, dengan dentuman suara yang keras. Duar, berarti petir. Duar, menggelegar di udara sehingga memecah pada gendang kuping. Mati semua.
gemuruh, duar, petir menggelegar sehingga seketika itu mati semua kaum Tsamud. Jadi kalau ada bunyi kencang ditutup ya, biar tidak merusak gendang kuping. Wa amma, dan adapun Adun, kaum Ad, fa'auhuliku, maka Allah binasakan, maka Allah hancurkan birihin, dengan angin sorsorin yang bunyinya sor, atiyatin yang sangat dingin. Apa itu? Angin apa itu? Angin puting beliung. Kayak gasing, di bawah kecil, di atas besar. Habis kota-kota itu dimakan sama angin puting beliung. Diangkat itu bangunan-bangunan yang megah, dihancurkan bangunan-bangunan yang luar biasa itu oleh angin. Saharaha alaihim, ditimpakan oleh Allah alaihim, kepada kaum Ad ini, angin puting beliung ini, sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari. Bayangkan namanya 7 malam 8 hari dibabat habis oleh angin puting beliung. Kenapa ini kok ditimpakan? Gara-gara mendustakan yang pasti, yaitu hari kiamat. Kita harus beriman kepada hari yang pasti ini, yaitu hari kiamat. Kalau kita nggak beriman, kafir kita. Kafir. Jadi kita harus beriman akan datangnya hari kiamat, dan itu termasuk rukun iman yang kelima. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, tentunya kita beriman kepada yang lain, kepada qadarnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya Allah, kepada malaikatnya Allah, dan yang utama percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman itu harus dimantapkan, dihujamkan di dalam hati. Tasdiqon bi qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Harus. Sampai buktinya iman kepada Allah apa? Melakukan semua yang diperintahkan. Buktinya bahwa kita takwa kepada Allah apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Dan dimanapun kita bertempat tinggal, rasa takut, takwa tetap ada. Kalau itu yang kalian lakukan, kalau itu yang kita lakukan, dimanapun kita bertempat tinggal, pastinya kita akan membawa barokah, manfaat bagi diri, tempat, dan sekitarnya. Syaratnya ini, kaum Tsamud dengan kaum Ad ini nggak percaya kepada datangnya hari kiamat. Dia nggak percaya kepada nabi-nabinya. Kaum Tsamud nabinya Nabi Soleh, dia nggak percaya. Kaum Ad nabinya Nabi Hud, dia nggak percaya. Yang melambangkan dia juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita percaya kepada Allah, pastinya kita percaya akan datangnya hari kiamat. Apa dampaknya kalau kita percaya kepada Allah, ya iman kepada Allah dan hari kiamat? Kata Rasulullah Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita percaya kepada Allah dan hari akhir, pastinya kita akan berkata, perkataan kita yang keluar dari lisan kita pastinya mengandung kebaikan. Kalau tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung manfaat, maka lebih baik diam. Pasti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti lesannya keluar kata-kata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, mereka lebih baik diam. Itu ciri-cirinya. Dimanapun kita berada, siapapun orangnya, kalau ia beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah perkataannya baik. Atau memperbanyak diam, tapi diamnya diam berzikir kepada Allah. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan memuliakan tetangganya. Dimuliakan tetangganya, dihormati tetangganya, dihargai tetangganya, tidak menghibah, tidak memfitnah, tidak menggunjing. Itu tandanya bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena hari akhir itu tempatnya pembalasan yang sempurna. Tatkala kita melakukan kebaikan, pasti balasannya kebaikan yang sempurna. Namun sebaliknya, tatkala kita melakukan kejahatan, balasannya juga kejahatan yang sempurna. Kalau kita kebaikan, pastinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Namun kejahatan yang kita lakukan, pastinya besok kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Maka siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia akan menghormati para tamunya. Tamunya yang datang dihormatin, yang kaya, yang miskin sama dimuliakan. Dimuliakan tamu-tamunya, disuguhi, adanya apa diberikan, ditanya mau kopi, susu, teh, atau air putih. Air putih saja, loh kenapa kok air putih? Kena kencing manis. Teh saja, loh kenapa kok nggak kopi? Biasanya ngopi kok. Kena asam lambung. Ujung-ujungnya nggak semua. Kenapa? Puasa. Kenapa kok puasa? Besok mau dioperasi. Jadi minta maaf, datang minta maaf. Kalau ada salah saya minta maaf ya. Loh kenapa? Besok saya mau operasi. Semoga cepat sembuh ya. Paham ya? Jadi peristiwa-peristiwa yang telah terlewati kaum-kaum para nabi-nabi terdahulu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita itu
tidak percaya terhadap datangnya kepastian, yaitu hari kiamat. Jangan sampai kita itu tidak percaya kepada utusannya, yaitu para nabi, para rasul. Jangan sampai akhirnya kita itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pun demikian. Jangan sampai kita nggak percaya pada hari kiamat. Banyak sudah yang mati nggak kembali ya. Nggak kembali yang mati itu. Ada yang kembali? Nggak ada yang kembali. Pasti mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terus pelajaran apa lagi yang perlu kita ambil dari kaum Tsamud dan kaum Ad ini? Harus kita yakin kepada nabi-nabi kita. Kita harus beriman kepada nabi-nabi kita, mulai dari kanjeng Nabi Yuna Adam sampai kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nggak percaya. Percaya dengan ajaran-ajarannya, percaya dengan yang dibawanya, yaitu tauhid. Sekarang Pak, tetap harus dilanjutkan estafet oleh para ulama. Carilah ulama yang hatinya nyambung kepada kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Seperti apa Pak? Ulama yang nyambung hatinya kepada kanjeng Nabi Yuna Muhammad. Yandurul ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umatnya kanjeng Nabi Yuna Muhammad ini dengan pandangan ajakan penuh kasih dan sayang ya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga di dalam hati kita tetap keimanan, ketakwaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga besok tatkala kita sampai pada ajalnya, kita itu diberi kekuatan oleh Allah, yaitu bisa melafalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka akhir kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawah